Baik, ahli. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cek dulu identitasnya. Nama lengkap Dr. Yunus Hussein SHLLM. Lahir di Mataram 29 Desember 1956. Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Pekerjaan jabatan Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, anggota dan Ketua Bidang Publik Komite Nasional Kebijakan Governance, dosen luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila, dan keempat, Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang. Nah, alamat Komplek BI Blok G nomor 5 RT 03 RW 04 Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede. Dengan terdakwa saudara ahli kenal? Ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun karena pertalian darah? Tidak ada ya. Sebelum memberikan keterangan, saudara ahli bersumpah dulu sesuai agama Islam. Silakan juru sumpahnya. Baik, diikuti Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat-pendapat saya sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian saya. Ya, silakan. Baik, saudara ahli telah disumpah untuk memberikan pendapat-pendapat di dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa Anas Urbaningrum. Kami persilakan kepada penuntut umum untuk memulai. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli Dr. Yunus Hussein SHLM. Jadi saudara kami hadirkan sebagai ahli terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang kami sangkakan kepada terdakwa Anas Urbaningrum. Kami minta saudara ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saudara. Dan hari ini kebetulan para calon jaksa yang sedang mengikuti pendidikan hadir di sini sebagai bentuk studi lapangan untuk menyaksikan keahlian masing-masing, termasuk keahlian saudara ahli di bidang pencucian uang. Kami sampaikan terima kasih. Saudara ahli, kalau kita bicara tentang tindak pidana pencucian uang, kita mengenal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut pendapat ahli, sebenarnya landasan filosofis apa yang menjadikan perubahan dari undang-undang yang semula Undang-Undang 15 menjadi Undang-Undang Nomor 25 dan kemudian Undang-Undang terakhir Nomor 8 Tahun 2010 tersebut? Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab pertanyaan. Jadi ada 3 undang-undang ya, 15 2002 diubah menjadi 25 2003. Mengapa diubah? Karena menurut standar internasional ada beberapa kekurangan dalam undang-undang yang lama. Misalnya pada undang-undang yang lama yang disebut dengan proceed of crime, tindak pidana hasil kejahatan tuh jumlahnya harus 500 juta waktu itu ya. Itu di sana dihilangkan. Kemudian yang lain lagi misalnya yang dianggap kurang adalah pengertian transaksi mencurigakan yang harus dilaporkan dalam waktu 3 hari. Dulu dianggap kurang sempurna karena tidak ada misalnya disebutkan transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan, yang batal dilaporkan diduga terkait dengan hasil tindak pidana. Jadi ada beberapa kekurangan di dalam undang yang lama sehingga diubah jadi 25 2003. Nah kemudian dari 25 ke 2003 diubah menjadi 8 2010 karena standar di luar sudah berubah, kemudian kebutuhan dalam negeri juga ada untuk menyempurnakan undang-undang ini.
Undang 15 2002 sebagai ubah dengan 25 2003 itu terlalu susah untuk pertama untuk membuktikan. Dulu terlalu banyak unsur-unsur yang terkait dengan offset misalnya, jadi dengan sengaja misalnya, pasal 3 yang dulu, kemudian menyembunyikan menyamakan harta yang berasal yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana, kemudian dengan tujuan lagi menyembunyikan menyamarkan. Jadi ada berulang-ulang kesengajaan atau offset di sana yang agak menyulitkan pembuktian. Kemudian rincian dengan menggunakan alfabet A, B, C dan seterusnya dianggap tidak praktis sehingga disempurnakan, disederhanakan permasalahan. Sengaja tidak ada. Kemudian diharapkan penegakan hukumnya menjadi lebih mudah. Itu antara pertimbangan kriminalisasi. Kemudian yang alasan lain adalah secara internasional sudah mewajibkan non-designated non-financial services dan provisi tertentu seperti notaris, pengacara, pedagang emas, keadilan agent sebagai pihak reporting parties. Jadi menurut standar yang baru itu diwajibkan sebagai pelapor, itu akhirnya diakomodir oleh Undang-Undang 8 2010 dalam pasal 17 ya. Walaupun tidak semuanya disetujui oleh DPR. Kurang lebih itu alasannya. Terkait dengan kebutuhan dalam negeri dan standar internasional sudah berubah. Ya. Saudara ahli, apakah penjelasan saudara tadi itu termasuk di dalamnya ada alasan efektivitas penerapan dari Undang-Undang TPPU terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang? Ya, salah satu alasannya ya, dengan perumusan delik yang demikian begitu, unsur offsetnya begitu banyak yang menyulitkan penegakan hukumnya. Kemudian pengertian transaksi menjualan tadi yang dianggap masih kurang sehingga agak menyulitkan penegakan hukumnya. Saudara ahli, terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan, itu tolong saudara ahli jelaskan bagaimana pendapat ahli terhadap satu, apakah transaksi pembayaran tanah dalam bentuk valuta asing, dalam hal ini US dollar, lebih dengan amount, dengan jumlah lebih dari 1 juta US dollar secara cash, itu termasuk transaksi mencurigakan? Kalau kita lihat undang-undang ya, pasal 1 angka 5 undang-undang yang sekarang 8 2010, yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan adalah transaksi yang dilakukan yang menyimpang dari profil, kebiasaan, pola transaksi atau kebiasaan dari nasabah yang bersangkutan. Yang pertama. Yang kedua, transaksi dianggap mencurigakan kalau transaksi itu dilakukan untuk menghindari pelaporan, misalnya dipecah-pecah. Dalam bahasa Inggrisnya structuring. Yang ketiga, transaksi mencurigakan kalau transaksi itu diketahui atau diduga terkait dengan hasil tindak pidana. Yang keempat, transaksi dianggap mencurigakan kalau diminta oleh PPATK dalam rangka analisis. Itu di pasal 1 angka 5 Undang-Undang 8 2010. Lalu apakah transaksi jual beli tanah dengan jumlah demikian besar valuta asing dianggap sebagai transaksi mencurigakan? Kembali ke profil dari si nasabah yang melakukan transaksi. Apakah nasabah orang yang melakukan transaksi itu biasa melakukan transaksi dengan US dollar dengan sejumlah itu? Apalagi di Indonesia kan ada undang-undang mata uang yang mewajibkan transaksi itu dengan rupiah. Ada pengecualian transaksi tertentu ya. Tapi kalau jual beli tanah, setahu saya biasanya lazimnya setiap orang melakukan transaksi balumnya dengan mata uang rupiah. Dan mengingat jumlah yang begitu besar, kalau seandainya pun tidak dilaporkan transaksi mencurigakan, itu wajib dilaporkan dalam transaksi tunai. Ada jenis transaksi lain yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, yaitu dengan batasan jumlah 500 juta. Itu harus dilaporkan pada PPATK juga. Kalau demikian penjelasan ahli, apakah transaksi tadi yang jumlahnya cash dalam jumlah US dollar lebih dari 1 juta US dollar itu
dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan daripada tindak pidana pencucian uang apabila itu keluar dari profil dari yang bersangkutan. Yang mulia Majelis Hakim dan Sidang, jadi masalah bukti permulaan adalah masalah penegak hukum yang mencari. Ketika terkait dengan transaksi mencurigakan, bahkan hasil analisis PPATK bukan merupakan alat bukti, bukan. Dia merupakan lead intelijen, petunjuk saja pada penegak hukum untuk mencari alat bukti tadi, termasuk alat bukti permulaan. Jadi kalau ditanya apakah transaksi menyentuh alat bukti permulaan, kalau menurut saya belum bisa. Oke. Tapi kalau keluar dari profil, berarti itu termasuk transaksi yang mencurigakan tadi. Transaksi permulaan yang merupakan petunjuk kepada para penyidik untuk mencari ada sesuatu yang terjadi, indikasi korupsi. Tolong dicari alat buktinya sesuai dengan tunjuk tadi ya. Nah. Oke. Saya lanjutkan, saudara ahli. Terhadap penyelenggara negara punya kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya atau disebut dengan LHKPN. Pertanyaan saya kepada ahli, bagaimana pendapat ahli terhadap harta dari penyelenggara negara yang tidak dimasukkan di dalam LHKPN? Apakah itu dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, sebuah bukti permulaan? Ada indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Ketidaksesuaian aset yang sebenarnya dari seseorang ya dengan LHKPN-nya atau dengan SPT pajaknya ya, itu bisa memperkuat saja dugaan-dugaan terjadinya upaya-upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang sebenarnya, yang mungkin bisa juga berasal dari tidak pidana yang disembunyikan atau disamarkan yang tidak dilaporkan itu. Saudara ahli, terkait dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di situ disebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Banyak pendapat yang berbeda terkait rumusan dari pasal ini. Kalau menurut pendapat ahli, sebenarnya apa maksud dari rumusan pasal ini? Karena saya tahu bahwa ahli termasuk tim perumus dalam undang-undang ini. Jadi pasal 69 ini jelas untuk dimulainya pemeriksaan ya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan atau di pengadilan ini. Perkara TPPU itu tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, predicate crime. Tapi tindak pidana itu harus ada ya, memang tidak harus dibuktikan. Kalau pembuktian menurut KUHP itu masalah yang lain, di mana ada dua alat bukti, ada tindak pidana, si pelaku memang bersalah melakukan dan hakim yakin bahwa itu dia yang melakukan. Tapi harus ada tindak pidana walaupun tidak harus dibuktikan pada waktu pemeriksaan dilakukan oleh para penegak hukum. Ada tindak pidana. Harus ada tindak pidana, itu harus ada. Saya lanjutkan pertanyaan kepada saudara ahli menyangkut kewenangan atau kompetensi daripada KPK. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan kewenangan KPK di dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang? Yang terhormat Ketua Majelis, saya ada makalah mengenai dua masalah ini, boleh saya bagikan jadi biar lebih murah.
Baik, yang mulia Ketua Majelis dan sekalian, apakah KPK berwenang menuntut, menyidik dan menuntut perkara TPPU? Saya kira kalau menyidik tidak ada permasalahan ya, ada eksplisit di pasal 74 dan penjelasannya terutama KPK berwenang menyidik sejak Undang-Undang 8 2010. Yang sering jadi pertanyaan adalah kewenangan untuk menuntut. Maka KPK juga berwenang menuntut perkara TPPU. Di sini saya punya pendapat seperti ini, ada kurang lebih ada 10 alasan terkait kenapa KPK itu berwenang menuntut perkara TPPU. Pertama adalah kalau kita lihat di pasal 75 misalnya 75 Undang-Undang 10, jadi saya tidak berurutan ya. Kalau penyidik memeriksa perkara TPPU menemukan juga adanya tindak pidana pencucian uang, maka penyidik diminta menggabungkan dua tindak pidana, pidana asal dan pidana cuci uangnya. Di sini ada dua perbuatan pidana melanggar dua undang-undang berbeda, tempus delictinya, lokus delictinya bisa berbeda, dan itu diminta digabungkan oleh pasal 75. Jadi kalau penyidikannya juga digabung, maka sangat ideal lah kalau penuntutan perkara TPPU yang tadi disidik oleh KPK juga ditangani oleh KPK sendiri. Ini sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, efisien ya, dan biaya rendah. Sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur di Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Itu alasan yang berikutnya. Menyerahkan penuntutan perkara TPP pada kejaksaan, saya tidak melihat dasar hukum yang begitu kuat. KPK itu berdiri biasanya selama ini kalau ada perkara korupsi, kalau perlu diambil alih oleh KPK, dia yang mengambil alih, bukan sebaliknya. Kemudian saya mengutip pendapat, saya mengait-ngaitkan selain dengan pendapat dari ahli hukum dari Jerman yang merupakan seorang menteri kehakiman juga pada waktu itu. Ini sama dengan pendapat Profesor Sadiman juga, bahwa hukum itu ada tujuannya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tiga unsur tersebut kadang-kadang bisa conflicting. Kalau seandainya terjadi conflicting, sudah tentu keadilan yang didahulukan. Dan di sini saya menggunakan pendapat sudut pandang ekonomi, bahwa menurut para ekonom, waktu saya belajar Economic Analysis of Law, antara yang Profesor Posner, dia menyebutkan ekonom berpendapat hukum yang adil adalah hukum yang efisien, bukan yang bertele-tele, yang tidak efisien. Sehingga ini lebih baik kalau seandainya ditangani sekaligus. Dan kalau kita kaitkan dengan pasal 68 Undang-Undang TPPU sendiri, pasal 68 itu mengenai hukum acara. Hukum acara disebutkan bahwa perkara TPPU hukum acaranya bukan saja KUHP, tapi juga semua undang-undang lain, semua peraturan perundang lain, termasuk undang-undang pengadilan tipikor,
orang KPK, orang Tipikor, orang TPPU, orang ITE dan lain sebagainya. Jadi ada gabungan hukum material dan hukum formal, hukum acara. Dan kekurangan pengaturan di dalam undang-undang yang satu bisa diisi dengan yang lain. Dan kita masuk ke alasan yang berikutnya, yaitu di undang-undang pengadilan Tipikor di pasal 6 disebutkan pengadilan Tipikor bisa mengadili perkara korupsi, perkara TPPU yang berasal dari korupsi, dan perkara lain yang dianggap perkara korupsi. Jadi pengadilan ini berwenang mengadili perkara TPPU yang berasal dari korupsi. Maka KPK juga yang secara historis memang selalu menyerahkan perkara pengadilan Tipikor, harusnya dia juga bisa menuntut dan menyerahkan perkaranya ke pengadilan ini. Alasan berikutnya ini juga mengait-ngaitkan dengan pendapat dari Pak Sacipto Harjo, mungkin juga ada pendapat yang lain ya, bahwa kalau undang-undang itu tidak lengkap, ya dia menggunakan penafsiran yang progresif. Menurut saya memang undang-undang pasti selalu tidak lengkap. Sebagai ciptaan manusia dia pasti ada kekurangan. Kalau ciptaan Tuhan kita kagum, kalau kita kaji mungkin banyak kekaguman, kalau ini pasti ada yang kurang, termasuk undang-undang TPPU ada kekurangan. Jadi dengan pendekatan yang progresif ini kadang-kadang bisa keluar dari teks yang ada secara tertulis, karena hukum itu dibuat untuk manusia sendiri. Ya, kalau memang baik untuk kepentingan hukum ditangani penuh oleh KPK, maka lebih baiklah ditangani untuk KPK. 8. Jurisprudensi sudah banyak sekali. Kalau untuk pasal 69 tidak perlu dibuat terlebih dahulu, jurisprudensi sudah lebih 100 putusan pengadilan. Untuk pasal terkait penuntutan oleh KPK sudah ada beberapa yang inkrah di tingkat Mahkamah Agung, misalnya kasus Pak Odel, kasus Joko Susilo, Lutfi, seingat saya sudah inkrah semuanya. Sehingga ada beberapa putusan yang sudah tetap yang merupakan sumber hukum, di mana putusan ini menerima kewenangan dari KPK untuk menuntut perkara TPPU. Alasan terakhir, mengingat sistem anti pencucian uang tujuan utamanya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pada umumnya. Itu tujuan dari rezim anti pencucian uang, mencegah, memberantas TPPU, termasuk korupsi. Korupsi adalah sumber utama cuci uang di Indonesia. Maka sebaiknya perkara TPPU yang disidik oleh KPK, perkara-perkara yang TPPU juga disidik oleh KPK, ya sebaiknya lah KPK juga yang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang ini. Kedua, oleh KPK yang lebih meninjau pemilihan aset hasil korupsi, karena kalau hanya pakai undang-undang korupsi saja kurang optimal. Misalnya kalau ada penerima hasil tindak pidana, kalau undang-undang TPPU bisa dikejar, si penerima pidana bisa dipidana karena menerima hasil kejahatan. Ini mudah sekali, ada di pasal 5 Undang-Undang 8/2010. Kira itu alasan saya untuk jawaban saya untuk pertanyaan apakah KPK berwenang atau tidak menuntut perkara TPPU, dan sudah banyak jurisprudensi sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Terima kasih saudara ahli. Masih terkait dengan kewenangan KPK. Menurut pendapat ahli, apakah KPK berwenang menyidik dan menuntut tindak pidana pencucian uang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, artinya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 2002 maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Bagaimana pendapat ahli terkait dengan hal ini? Kalau tindak pidana itu terjadi pada periode berlakunya Undang-Undang 15 2002 sebagai badan 25 2003, hukum materialnya undang-undang itu dipakai. Kemudian hukum formal, hukum acara, KPK berwenang sejak 8 2010. Apakah KPK bisa mundur ke belakang? Karena sifatnya formal, bukan hukum material, karena melakukan kriminalisasi yang baru, ini administratif. Jadi KPK bisa menyidik untuk perkara sebelum Undang-Undang 8 2010. Yang dilarang adalah berlaku surut kalau mempidanakan sesuatu, hukum material nggak boleh. Tapi kalau hukum formal seperti ini bisa. Contohnya pengadilan Tipikor ini pernah mengadili perkara yang disangka KPK, perkara Gubernur Aceh Abdul Puteh. Peristiwa pidana pada waktu Puteh
didakwa itu terjadi sebelum adanya KPK, sebelum ada peneliti tipikor. Toh diterima dan tetap inkrah sampai Mahkamah Agung. Ada contoh beberapa kasus. Jadi tidak bertentangan dengan asas legalitasnya sepanjang itu sudah diatur dalam hukum pidana materialnya. Hukum materialnya sudah ada yang lama. Hukum acara memang untuk KPK kewenangannya ada di 8/2010 dan hukum acara berlaku surut karena dia administratif. Menurut saya tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah hukum material yang berlaku surut memang tidak boleh. Tapi kalau hukum formal boleh saja. Terima kasih saudara ahli. Sejalan dengan formulasi pasal 108 ayat 3 hukum acara pidana Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHP, menurut pendapat ahli, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang notaris ketika mempunyai klien, akan menyaksikan klien akan melakukan pembayaran transaksi atau pembayaran tanah dengan nilai yang sangat besar dalam bentuk cash, misalnya lebih dari 1 juta US dollar dengan mata uang jelas asing, nilainya lebih dari 1 juta dan dilakukan secara cash. Bagaimana pendapat ahli? Menurut pendapat ahli terkait dengan ketentuan pasal 108 ayat 3 KUHP. Menurut KUHP ini, seorang pegawai negeri atau pejabat yang dalam rangka atau pada waktu melakukan tugas menyaksikan menemukan adanya tindak pidana, dia wajib menyampaikan laporan. Di sini notaris pejabat publik setahu saya, pejabat negara bahkan, memang ada dilematis, dia bisa laporkan sebagai pelapor saja. Di sisi lain ada kewajiban merahasiakan, ada undang-undang peraturan jabatan notaris. Tapi kalau dia melaporkan terjadinya satu pidana sesuai pasal 108 tadi, ada undang-undang lain, ada pasal 10 undang-undang LPSK, perlindungan saksi dan korban yang melindungi pelapor. Pasal 10 menyebutkan pelapor tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Idealnya memang notaris yang menemukan adanya indikasi-indikasi pidana seperti ini menyampaikan informasi tersebut ya. Kalau dia mau sampai informasi, seharusnya bisa ke penegak hukum, ke instansi yang menangani masalah-masalah seperti ini. Jadi ideal seperti itu. Memang tidak banyak yang melakukan karena ketakutan mungkin, atau karena ada peraturan jabatan notaris. Karena ada perlindungan di sisi lain oleh undang-undang LPSK pasal 10 tadi yang melindungi pelapor yang tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. Ya, saya lanjutkan saudara ahli. Di dalam perkembangan hukum pidana, di dalam hal ini terkait dengan rezim TPPU, rezim pencucian uang, itu mengenal terminologi gatekeeper. Nah, menurut pendapat ahli sebenarnya gatekeeper ini bagaimana? Gatekeeper ini diatur di pasal 4 sebenarnya, Undang-Undang 8/2010 ya. Pasal inilah yang dibuat untuk mereka, yaitu orang lain ya. Biasanya yang jadi gatekeeper yang mengelola hasil tindak pidana itu bisa pengacara, bisa akuntan publik, ya, bisa notaris, bisa PPAT, bisa profesi pengelola keuangan, ya, profesi-profesi tertentu. Itulah alasannya kenapa 2003 Standar Internasional berubah, mewajibkan profesi ini menyampaikan laporan kepada Financial Intelligence Unit atau PPATK seperti di Indonesia. Jadi gatekeeper ini sebenarnya bisa juga melakukan TPPU kalau dia menyembunyikan, menyamarkan asal usul, keberadaan, status harta kekayaan yang diketahui atau diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 4, dia bisa terkena juga. Profesi-profesi tertentu atau orang tertentu pun bisa. Misalnya dia mengelola aset hasil korupsi seseorang, misalnya dia pakai KTP-nya untuk beli mobil, beli tanah dan sebagainya, dia lakukan transaksi yang berputar-putar, dia merekayasa transaksi, semua biasa atas nama dia, si gatekeeper ini, dia pun bisa terkena. Saudara ahli, dalam hal seorang notaris itu mencantumkan nilai jual beli di dalam akte jual beli AJB atas tanah
ternyata tidak sesuai dengan nilai jual yang sebenarnya. Apakah ini termasuk kriteria sebagai sebuah suspicious transaction? Ini praktik yang banyak dilakukan sebenarnya. Jadi untuk menghindari pajak, penjual dan pembeli ada, walaupun harga katakanlah lebih besar, tapi dalam akte dicantumkan lebih kecil. Ini lebih banyak tujuan untuk menghindari pajak sebenarnya. Jadi terkait dengan ketentuan umum perpajakan, apakah ini masuk dalam kriteria katakanlah pada penggelapan pajak, kita harus lihat lagi. Tapi kalau menghindari pajak, jawabannya ya pasti iya. Dalam rangka menghindari pajak. Apakah termasuk ini transaksi mencurigakan? Kembali ke kriteria di pasal 1 angka 5 Undang-Undang 8/2010. Untuk dapat disebut transaksi mencurigakan, kembali ke bagaimana karakteristik dari masing-masing nasabah. Kriterianya bisa berbeda. Kalau si nasabah yang melakukan transaksi tadi dengan melakukan harga transaksinya dolar terlalu besar, menyimpang dari profilnya, dari karakteristik, dari pola kebiasaan nasabah, bisa dianggap transaksi itu mencurigakan. Jadi kembali ke ukurannya, kembali ke ukuran yang tadi. Saudara ahli, kalau seseorang melakukan transaksi, namun demikian melakukan transaksi dengan jumlah besar, namun demikian ketika dilakukan cross check terhadap SPP-nya, ternyata transaksi itu tidak tercantum